Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian dimanapun berada. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita tentang kesehatan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang dua hal penting yang berkaitan dengan kesehatan yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis tentang khamar. Hadis tentang khamar bukan obat yang selama ini sebahagian atau bahkan orang-orang barat menjadikannya sebagai obat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa khamar itu bukanlah obat. Dari Muslim meriwayatkan dari Tariq Ju'fi, ia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar atau minuman keras. Maka beliau melarang meminumnya. Lalu Tariq mengatakan, aku membuat untuk obat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan obat, tetapi itu adalah penyakit. Innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un. Bukan obat, bahkan dia adalah penyakit. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa minuman keras termasuk penyebab penyakit, penyebab sakit, bukan penyebab sembuh. Kabar ini tentu belum diketahui kebenarannya secara ilmiah pada masa itu, pada saat ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dilakukan penelitian ilmiah. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'un, memastikan bahwa itu bukan obat, tetapi itu adalah bahkan penyakit. Tidak ada penelitian ilmiah pada saat itu. Tidak ada bukti-bukti secara saintis yang menyebutkan bahwa itu adalah sumber penyakit. Namun belakangan ini kemudian diadakan penelitian, riset dan ternyata membuktikan bahwa khamar, minuman keras, bukanlah obat, tapi bahkan sebaliknya dia adalah penyakit. Dalam keputusan World Health Organization (WHO), Organisasi Kesehatan Dunia nomor 650 tahun 1980, menyatakan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan dampak negatif yang dapat mengalahkan, yang dapat mengganggu, yang dapat merusak organ-organ tubuh, bahkan dampaknya lebih besar, mengalahkan dampak opium dan kokain serta jenis narkoba lainnya. Yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keputusan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika pada tahun 1987 menyatakan bahwa bahaya dan dampak negatif minuman keras terhadap kesehatan benar-benar sangat parah dan berbahaya. Yang ketiga, kita bisa menyebutkan di antara penelitian yang dilakukan di Swedia
menyatakan bahwa 29% dari seluruh kondisi pasien yang masuk rumah sakit di Swedia disebabkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Demikian juga di Inggris. Di Inggris belum termasuk di Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara, antara 350.000 hingga 500.000 orang setiap tahunnya masuk rumah sakit disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap alkohol. Maka riset-riset ilmiah ini dan fakta-fakta ilmiah ini menyebutkan bahwa minuman keras, alkohol bukanlah sebagai obat, akan tetapi justru dia adalah sumber penyakit. Maka demikianlah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya dari minuman keras itu, khamar itu. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat beliau mengatakan itu belum dilakukan riset-riset ilmiah, penelitian saintis, dan beliau alaihissalatu wassalam telah memastikan bahwa khamar itu bukanlah obat, tetapi justru dia adalah penyakit. Dan perkara ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bahwa khamar adalah sesuatu yang kotor dan perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan." Hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, khamar itu, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk min amali syaitan, dan adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, maka jauhilah perbuatan itu. Maka jauhilah perbuatan itu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara sekalian, dalam ayat tersebut mempertegas bahwa benar-benar khamar itu adalah perbuatan syaitan, adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya, ya bahkan dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khair wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa fahal antum muhtadun muntahun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar itu, lantaran minuman keras, lantaran berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah untuk sembahyang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hentikanlah dia, berhentilah kamu dari mengerjakan itu. Fahal antum muhtadun, berhentilah dari perkara itu. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengkonsumsi, untuk memakai, untuk bahkan menjadikan khamar itu sebagai obat. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru inna'i ahadikum idza walagha fihi kalbun an yusilahu sab'a marratin aw lahunna biturab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesucian bejana kalian jika dijilat dengan anjing adalah dengan dicuci 7 kali, pertamanya dengan tanah. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita tentang kotoran dari jilatan anjing. Hadis ini menjelaskan tentang mencuci jilatan anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kesucian bejana kalian yang dijilat dengan anjing adalah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Di mana yang pertamanya adalah dengan tanah. Maka mari sejenak kita perhatikan hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa banyak orang yang mempertanyakan kebenaran ilmiah dari sisi isi, dari sisi konten hadis tersebut. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, ya, kita akan menyebutkan bagaimana sisi ilmiah tentang masalah ini, tentang masalah yang berkaitan dengan hadis ini. Kalau kita cermati bahwa hadis sahih tentu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Dan hadis ini pula Rasulullah SAW tidak melakukan penelitian dan riset ilmiah. Tidak melakukan penelitian dan riset ilmiah. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW mengetahui bahwa pada jilatan anjing itu terdapat kotoran, terdapat najis, terdapat hal-hal yang memang harus dikeluarkan. Terdapat hal-hal yang harus dikeluarkan. Maka pertanyaan pertama, apakah jilatan atau air liur anjing itu kotor atau mengandung hal yang tidak baik sehingga menuntut untuk dibersihkan dengan cara khusus, dengan cara yang tidak lazim dan tidak biasa digunakan untuk membersihkan yang lainnya? Ternyata saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan modern membuktikan itu. Yang pertama, Persatuan Dokter Kesehatan Anak di Munich, Jerman, mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit, mengandung bakteri, di mana bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam tubuh manusia melalui sistem terbuka. Resiko tertular penyakit semakin membesar apabila terkena gigitan anjing. Air liurnya demikian pula memberikan banyak keterangan bahwa pada air liur anjing mengandung banyak bakteri. Yang kedua, penelitian dari Universitas Munich menyatakan bahwa memelihara anjing itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, meningkatkan resiko kanker. Di antaranya adalah kanker payudara. Resiko mengidap kanker itu oleh karena memelihara anjing jauh lebih besar dibanding dengan memelihara piaraan-piaraan yang lain seperti kucing dan kelinci. Sebanyak 79,7% bahkan penderita kanker payudara ternyata sering bercanda dengan anjing, ternyata sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan anjing. Ini menunjukkan bahwa betapa pada anjing itu terdapat bakteri, kuman, penyakit. Dalam penelitian yang lain, Dr. Al-Isma'lawi Al-Muhajir mengatakan bahwa anjing dapat menularkan virus Tox-Caracin. Tox-Caracin ini adalah virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia bahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Apakah jilatan anjing itu mengandung kotoran atau bakteri? Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan itu, mengapa harus dibersihkan dengan tanah? Mengapa harus dibersihkan dengan cara yang khusus yang tidak lazim kita membersihkan bejana yang lain atau kotoran-kotoran yang disebabkan oleh hal-hal yang lain? Maka yang pertama kita jawab bahwa tanah menurut ilmu kedokteran modern diketahui mengandung dua materi yang dapat membunuh kuman, yakni tetrasiklin dan tetarolit. Dua unsur ini digunakan untuk proses pembasmian atau sterilisasi beberapa kuman. Eksperimen dan beberapa hipotesis menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Maka kita juga bakal terkejut ketika mengetahui bahwa tanah kuburan orang yang meninggal karena sakit aneh dan keras yang kita kira terdapat banyak kuman karena penyakit itu, ternyata pada penelitian tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam kandungan tanahnya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah fakta ilmiah yang dapat dibuktikan secara saintis. Yang kedua, menurut Muhammad Kamil Abdus Samad, tanah mengandung unsur yang cukup kuat untuk menghilangkan bibit penyakit dan kuman. Hal ini berdasarkan bahwa molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman tersebut
sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Maksudnya sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dua perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan khamar sebagai obat, dan yang kedua adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru inna yahadikum idza walagha fihi qalbun an yughsilahu sab'an marratin aw lahunna bitturab. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang kebersihan, kesucian bejana tempat yang biasa kita gunakan untuk perkakas, maka jika dijilat dengan anjing harus dibersihkan dengan cara yang khusus, dicuci 7 kali dan 1 kalinya dengan tangan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kesehatan kita, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.